Halo, jumpa lagi dengan Crisco Enterprise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya bersama dengan keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Dan Kevin Dix mengakhiri musim di Liga Super Denmark itu dengan senyum. Dan dia menutup itu dengan luar biasa, ada kebahagiaan, sukacita ya, bagi pemain berusia 28 tahun ini, dan juga pemain tim nasional kita yang nantinya akan dipersiapkan ikut menghadapi China dan Jepang untuk match 9 dan 10 grup C. Kualifikasi yaitu perairan zona Asia. Kevin Dix itu menyelesaikan laga di Liga Denmark ya kemarin dengan satu gol yang dia perbuat. Bermain 45 menit ketika masuk sebagai super sub, menggantikan Pereira di barisan belakang, dan dia bermain lebih ke dalam bukan sebagai bek kanan. Itu luar biasa, dia bisa memainkan beberapa opsi, dan akhirnya ketika ada penalti dia melengkapi kemenangan dengan 3 gol ke gawang lawannya, North Zealand, dan itu menjadi gol kelima dia bersama dengan FC Copenhagen. Dari 24 pertandingan yang dia mainkan bersama dengan klubnya, Kevin Dix ya 5 gol dan 3 assist. Ya, bahkan kemarin itu ketika dia tampil dalam 45 menit dimainkan, itu dia melakukan 45 operan yang baik sekali. Ada 1 tackle yang dilakukan dan 1 gol lewat titik putih, penalti. Ya, dia mengarahkan bola ke pojok kiri gawang North Zealand dan tidak bisa dijangkau oleh penjaga lawan-lawan, dan itu gol yang memastikan kemenangan ya, melengkapi kemenangan dari klubnya 3 gol ya tanpa balas menghadapi North Zealand, dan ujungnya mereka mengangkat trofi juara Liga Denmark. Itu yang membuat Kevin Dix berbunga-bunga ya, angkat trofi juara. Jadi dia mempersembahkan itu sebagai yang terakhir bersama dengan Copenhagen yang banyak jasanya. Tentunya dia tidak akan melupakan FC Copenhagen ini, apalagi Stadion Parken di kota Copenhagen, sebelum dia menuju ke Bundesliga, bermain bersama dengan Borussia Mönchengladbach di next season. Dan tentunya banyak ya pujian diberikan oleh rekan-rekannya, pelatih, seluruh supporter FC Copenhagen terhadap pemain nasional kita ini. Nah, setelah pertandingan ini selesai, hari ini dia terbang menuju ke Bali. Jadi dia ke Bali itu juga tentunya dengan hati yang sangat senang ya, karena impian dia, target dia untuk membawa Copenhagen menjadi juara di Liga Denmark ini itu terwujud, karena itu adalah kado ya yang istimewa yang diberikan untuk FC Copenhagen sebelum dia pindah ke Gladbach dalam persaingan yang lebih kompetitif di sana. Itu menjadi tantangan bagi Kevin Dix. Tapi sekarang setelah itu semua usai, dia fokus bersama dengan timnas. Dia ke Bali mengikuti TC di sana karena sudah ditunggu oleh rekan-rekan, ditunggu oleh pelatih Patrick Kluivert, Danny Namsar, Alex Pastoor, Gerard van den Berg. Mereka bergabung di training camp yang menjadi milik Bali United, dan mungkin besok dia bisa tiba. Ya, suatu hal yang sangat baik tentunya kalau menunggu Kevin Dix bisa bergabung. Nah, tapi dia kan agak dikhawatirkan nih. Ya, dia bermasalah cedera sehingga itu dibilang sampai akhir musim dia tidak bisa bermain. Tapi Dix itu percaya diri. Ya, dia bilang ya ketika di Manchester dia ingin main dalam pertandingan terakhir. Ya, bersama dengan FC Copenhagen. Nah, itu membuktikan bahwa ada kesungguhan bahwa dia ingin cepat sembuh, cepat pulih. Selain dengan Copenhagen, dia berharap memang dia harus bisa tampil bersama dengan timnas. Ya, dengan tim Garuda kita menghadapi pertandingan krusial melawan China di GBK. Itu yang ada di otaknya, sehingga proses kesembuhan itu berjalan dengan sangat cepat. Ya, pikir agak lama, ya akan mengancam dia bermain dengan timnas kita terutama. Tapi akhirnya apa yang diinginkan itu menjadi kenyataan. Bahkan dia bisa mencetak gol. Ya, dia bisa membawa timnya juara. Walaupun hanya berselisih 1 poin dengan pesaing utama mereka di Liga Denmark, Midtjylland. Tapi ini sudah satu hal yang luar biasa tentunya bagi karir sepak bola Kevin Dix bersama dengan Copenhagen sebelum pindah ke Gladbach. Ya, sekarang tentunya dia mengalihkan fokus itu setelah sembuh. Ini enak bahwa berarti ketersediaan di sektor kanan itu sudah ada.
Artinya kita ragukan, apalagi dengan Sandy Walsh itu main bersama dengan Yokohama Marinos di Liga Jepang J League itu kan ada masalah juga dengan cedera. Sehingga ini akan banyak yang bertanya-tanya, kalau Kevin Dix tidak bugar gimana? Tapi kalau melihat itu main ya semalam itu luar biasa. Ya, itu menandakan bahwa dia siap 100% bersama dengan timnas kita untuk berlaga menghadapi pertandingan krusial lawan China. Jadi posisi bek kanan ini saya pikir aman buat Kevin Dix. Sehingga di belakang itu sudah pasti akan diisi Kevin Dix di kanan dan Calvin Verdong di kiri. Ya, penjaga gawang Emil Aldero. 3 di tengah pasti akan dipertahankan oleh Eka atau Patrick Rayford adalah El Capitano Drake Iches, kemudian Rizky Ridho dan Justin Hubner. Itu komposisi yang saya pikir ya tidak akan tergantikan di belakang. Ya, ini yang kita nantikan untuk sama seperti ketika terakhir melawan Bahrain. Dalam kesempatan yang sama juga, Mes Hildes bersama dengan FC Twente ya memang gagal untuk bisa mendapatkan satu tiket menuju ke Conference League di Eropa karena kalah lawan AS Alkmaar dengan 3-2 sempat unggul memang klubnya Mes, tapi akhirnya setelah 2-0 itu dari Stein membuat mereka kalah berbalik dihajar oleh AS Alkmaar dengan 3-2. Mes bermain 74 menit sebelum ditarik keluar oleh Joseph Austin, pelatih dari Twente, digantikannya oleh Gustav Lagerbilge. Dan tentunya ini baik buat Mes karena takut bahaya dengan masalah karena dia sebelumnya juga itu dikabarkan agak mengalami masalah cedera buat dia. Dan sampai dia kena lagi sehingga dia ditarik keluar dan kesempatan buat Mes untuk bisa terbang kembali berkumpul dengan tim Garuda kita ya di Bali dan dia dipersiapkan ya untuk tampil melawan China dan juga menghadapi Jepang. Memang persaingan di belakang itu tinggi. Ya, saya tadi sudah dibook tempat seakan itu oleh Yasin Hapnas dan Rizky Ridho mendampingi Jai dan Mes mungkin akan menunggu kesempatan bermain sebagai super sub. Tidak masalah karena Mes juga kan belum 100% mungkin. Ya dia fit benar, makanya itu dijaga dengan baik oleh Joseph Austin kemarin untuk menarik dia keluar di babak kedua. Jadi tidak ada masalah lagi. Dengan pemain tinggal menunggu dengan Sandy Walsh. Sandy Walsh saya pikir tidak terlalu berat amat tidak. Ya para amat ya untuk cedera dan mungkin akan bergabung ya di TC sehingga semua akan baik-baik saja dalam pemusatan latihan dari tanggal 26 hari ini. Ya akan memulai itu yang dipimpin oleh Patrick Kluivert yang juga ditemani oleh Alex Pastoor dan Dani Lansat, Jonathan Berg sampai di tanggal 31 teman-teman. Mereka akan berada di Bali, menikmati suasana keindahan Pulau Dewata Bali ini, ya sambil mereka tentunya menjaga kebugaran semua. Nah, ini yang paling penting bagi Patrick Kluivert, ada chemistry yang harus dijaga di sini untuk menghadapi China waktunya panjang kali ini. Ini enak, ya sama dengan mempersiapkan diri ketika kalah lawan Australia di situ, langsung terbang, ya sehingga ada waktu 4-5 hari itu untuk bersiap menghadapi Bahrain dan hasilnya positif. Nah itu lawan China sekarang lebih panjang. Nah, itu kan 4-5. Jadi memang ini enak buat pemain-pemain semua. Ya kalau dengan suasana yang kondusif, yang bagus kan ini karena kita butuh menang 3 poin melawan China. Oke sampai di sini saya berbicara dengan Kevin Dix ya ada Mes juga dan pemain-pemain lainnya sudah tiba ya. Tom Haye sudah tiba di Bali, teman-teman semua, Dean James, dan Joe Perupesi itu sudah bergabung tiba dan ini kabar yang baik tentunya semua dengan bugar ya tiba di Bali untuk memulai latihan pada hari ini sambil menunggu tentunya yang lain akan menuju termasuk dengan Bang Jai ya karena kemarin juga Venezia itu kalah dan terdegradasi. Nanti kita akan bicara soal Venezia dan kemana Bang Jai akan pergi setelah klubnya terdegradasi karena kalah lawan Juventus dalam pertandingan di Luigi Penzo dengan 2-3. Oke, sampai kita ketemu di next video. Ya, itu saja. Terima kasih. Cayo, sampai jumpa lagi.